لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى نفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم شيخنا بعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين إلى قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات وثلاث درجات وثلاث كفارات. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 perkara yang menyelamatkan dan ada 3 perkara yang bisa membuat orang celaka, dan ada 3 perkara yang menaikkan derajat, dan ada 3 perkara yang dapat menjadi pelebur dosa. Ammal munjiat, adapun 3 perkara yang dapat menyelamatkan seseorang, fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Yang pertama, takut kepada Allah Ta'ala baik dalam keadaan sendirian ataupun dalam keadaan halayak ramai. Wal ghasdu fil faqri wal ghina, orang yang urusan dunia sedang-sedang saja, tidak terlalu ngotot dalam urusan dunia. Wal adlu fir ridha wal ghadab, dan dia ketika marahnya karena Allah, dan ketika dia ridho, rela, senangnya karena Allah, marah pun karena Allah. Itu 3 hal yang dapat membuat orang selamat. Yang kedua, 3 hal yang dapat membuat orang celaka, kata Nabi. Wa ammal muhlikat, yang pertama fasyuhun syadid, terlalu pelit. Yang kedua, wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti walaupun mengarahkan kepada hal yang tidak baik. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsihi, seseorang kagum dengan dirinya sendiri, artinya merasa hebat. Kemudian wa ammad darajat, adapun 3 perkara yang dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Yang pertama, fa ifsya'us salam, menyebarkan salam. Wa it'amut ta'am, memberi orang makan. Yang kedua, wassalatu bil laili wan nasu niyam, salat malam ketika orang tidur. Itu 3 perkara dapat mengangkat derajat seseorang, kata Nabi. Kemudian wa ammal kafarat, dan adapun 3 perkara yang dapat melebur dosa kita, menghilangkan kesalahan kita. Yang pertama, fa isbaghul wudu fis sabarat, yaitu menyempurnakan wudu ketika dalam keadaan sangat dingin tapi wudunya tetap sempurna. Kemudian yang kedua, wa naqlul aqdam ilal jamaat, melangkahkan kaki menuju salat berjamaah. Yang ketiga yang dapat meleburkan dosa seseorang adalah wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat berikutnya setelah melaksanakan sholat. Maka yang pertama, 3 perkara yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Yang pertama adalah fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan halayak ramai. Di sini disebutkan dalam penjelasannya, quddimas sirru li'anna taqwallahi fihi a'la darajah. Kenapa Nabi Muhammad, kata beliau pengarang kitab ini, kenapa Nabi Muhammad mendahulukan takut kepada Allah dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan halayak ramai? Kenapa Nabi Muhammad mendahulukan kata-kata takut kepada Allah dalam keadaan sendiri dulu, kemudian dalam halayak ramai? Kenapa? Karena orang yang takut kepada Allah dalam keadaan dia sendirian
tidak ada orang yang tidak ada orang yang mengetahuinya, dia takut kepada Allah, maka itu adalah takut yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah SWT. Kalau takut kepada Allah di hadapan orang, masih bisa disusupi oleh bisikan-bisikan setan agar dipuji oleh orang. Tapi kalau dalam keadaan sendiri, tidak ada orang melihat, dia tetap takut kepada Allah, takut mau maksiat, takut kepada Allah dalam keadaan sendiri, tidak ada yang melihat, itu orang mendapatkan kedudukan takut yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang wali Allah namanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau ini pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin. Itu beliau yang karang. Itu beliau setiap hari baca salawat 25.000 kali. Baca la ilaha illallah 25.000 kali. Baca ya Allah tiap hari 25.000 kali. Jadi wirid beliau setiap hari 75.000 kali. Salawatnya 25.000, ya Allahnya 25.000, la ilaha illallahnya 25.000. Itu baru zikirnya. Belum tahajud, belum duha, belum qabliyah ba'diyah, belum witirnya, belum solat wajib dah pasti. Belum lagi ngajarnya, belum dakwahnya. Zikirnya seperti itu. Nah, beliau pernah bilang begini. Apa kata beliau? Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, al-ilmu khasyah kulluh. Ilmu itu adalah intinya takut kepada Allah. Yu'raf bidzaka ahluh. Dengan itulah orang yang punya ilmu dapat dikenali. Apa maksudnya? Ilmu itu kata beliau adalah mengajarkan orang untuk takut kepada Allah. Dan kalau kita mau tahu orang itu punya ilmu apa enggak, lihat dia takut enggak kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah, berarti dia orang alim yang sesungguhnya. Karena dengan itulah kita dapat mengenal orang alim yang sebenarnya. Tapi kalau ada orang alim tidak takut kepada Allah, dia bukan alim yang sebenarnya. Kenapa? Inti daripada ilmu adalah mengajarkan orang untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kata Nabi, orang yang kalau mau selamat, cara yang pertama takut dulu kepada Allah dalam keadaan sendiri atau di halayak ramai. Kemudian yang kedua, wal ghasdu fil faqri wal ghina, sedang-sedang saja dalam urusan dunia. Jangan terlalu ngotot ngejar dunia, akhirnya menomorduakan akhirat. Itu tidak baik. Akhirat harus dinomor satukan. Dunia sedang-sedang saja kata Nabi. Kemudian yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadab, dan hendaknya seseorang itu disebutkan di dalam syarahnya bi an yaghdaba lillah wa yarda li ridahu. Maksudnya hendaknya dia kalau marah karena Allah, dan dia pun kalau senang karena Allah, marah karena Allah. Senang ketemu dengan orang soleh. Kenapa dia senang dengan orang soleh itu? Kenapa? Karena orang soleh itu orang yang dekat kepada Allah. Berarti dia senang kepada orang itu karena Allah. Nih bapak-bapak, ibu-ibu, senang sama orang-orang yang hadir di sini nih. Kenapa senang? Karena sama-sama sholat berjamaah, sama-sama hadir pengajian. Berarti senangnya karena Allah, bukan karena urusan dunia. Begitu juga marah kata Nabi. Marah pun harus karena Allah. Bagaimana contohnya? Misal ada anak melanggar perintah Allah, na'udzubillah min dzalik, atau cucu melanggar perintah Allah, misalnya terlambat sholat, marah. Kenapa kamu sampai terlambat sholat? Kenapa marah? Karena Allah. Jadi marah itu boleh, bukan tidak boleh. Marah itu boleh. Bahkan marah yang seperti ini, marah yang mengundang keselamatan dari Allah, tapi marahnya karena Allah. Ya, nih di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, kitab An-Nasaihud Diniyah itu dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang menyusun Ratib Al-Haddad. Itu beliau, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu dulu di masanya beliau hidup sekitar 300 tahun yang lalu.
Di masa beliau itu beliau menjadi wali kutub. Wali kutub itu pimpinannya para wali selama 60 tahun lebih. Paling lama beliau itu jadi wali kutub. Nah, beliau pernah menulis dalam kitabnya, dan saya pernah baca itu kitabnya, dan itu dibaca di pesantren. Itu di dalam kitab beliau disebutkan, dalam kitab Nasaihud Dunia atau Risalatul Mu'awanah. Nih, coba lihat apa kata beliau. Ini cerita tentang marah karena Allah nih. Kata beliau, kalau ada orang tua punya anak, ya mudah-mudahan tidak terjadi sama kita nih. Kalau ada orang tua punya anak, kata beliau, anaknya sudah baligh, itu anak disuruh sholat tidak mau. Kata beliau, satu caranya, yang pertama, nasihatkan dia baik-baik. Kalau dinasihatkan baik-baik, itu anak yang sudah baligh masih tidak mau sholat. Yang kedua, kata beliau, marahkan anak itu melebihi marahnya dia kalau kehilangan barang yang sangat dia sukai. Misal dia punya motor baru, motornya hilang, marah. Anaknya tidak sholat, marahnya harus lebih, kata beliau. Karena kalau marahnya tidak lebih, berarti dia lebih memuliakan dunia daripada haknya Allah. Itu yang kedua, kata beliau, harus marah melebihi marah kalau menghilangkan barang yang paling dia sukai. Kata beliau yang ketiga, kalau sudah dimarahi, itu anak masih tidak sholat, maka yang ketiga, kata beliau, pukul tuh anak. Pukul. Kalau sudah dipukul masih juga tidak sholat, kata beliau, yang keempat, usir dia dari rumah. Kata beliau, fatrudhu, usir dia dari rumah. Bapak ibu tahu tak yang ngomong ni siapa? Ini yang ngomong pimpinannya para wali Allah pada masanya. Dan beliau ketika ngomong seperti ini, tentu omongannya dengan kasih sayang. Karena orang tak mungkin jadi wali kalau tidak menyayangi. Nabi Muhammad SAW bersabda, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi oleh Allah. Kenapa beliau dijadikan wali Allah, pemimpin wali lagi? Kenapa? Karena beliau disayangi Allah. Kenapa beliau disayangi Allah? Karena beliau menyayangi hamba Allah. Jadi intinya, karena beliau menyayangi hamba Allah, beliau disayangi Allah, diangkat menjadi wali. Nah, inilah tanda sayang beliau. Apa kata beliau? Kalau sudah dinasihatkan baik-baik masih tidak sholat, anak sudah baligh, dimarahkan masih tidak sholat, dipukul masih tidak sholat, yang keempat kata beliau, fatrudhu, usir dari rumah, kata beliau. Apakah sampai di situ? Belum. Apa kata beliau? Yang kelima, tahrumu muasyaratuhu wa muwalatuhu. Kata beliau, haram berkumpul dengan anak itu, bergaul dengan anak itu haram hukumnya, dan membiayai dia hukumnya haram. Apakah cukup sampai di situ? Belum. Kata beliau yang keenam, tajibu muqata'atuhu wa mu'adatuh, wajib memutuskan hubungan dengan anak itu dan wajib memusuhi dia. Cukup sampai di situ? Belum. Yang ketujuh kata beliau, fa innahu syaitan la khaira fihi wala barakah. Karena itu setan, kata beliau. Karena itu setan, kata beliau. La khaira fihi wala barakah. Itu anak tidak ada kebaikan dan tidak ada keberkahannya. Tuh, bagaimana tegasnya seorang wali Allah SWT di dalam urusan yang berkaitan dengan agama. Padahal yang namanya mutuskan tali silaturahmi itu haram hukumnya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda begini, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalas. Kata Nabi Muhammad, tidak halal, artinya haram bagi orang Islam tidak tegur sapa dengan orang Islam yang lainnya melebihi 3 hari. Muslim sama muslim tidak tegur lebih dari 3 hari, haram. Bahkan tiap hari dosa terus dia. Apalagi sama saudara sendiri, apalagi sama anak sendiri, sama orang muslim lainnya lebih dari 3 hari haram. Itu kalau urusan dunia.
Tapi kalau urusan akhirat seperti ini, bukan hanya haram kata beliau, wajib diputuskan hubungan dengan anak itu. Bahkan kalau bergaul dengan dia, membiayai kehidupan dia, haram hukumnya. Ngasih dia duit haram. Kalau anak yang sudah baligh, tuh 7, nasihatkan, marahkan, pukul, masih tak mau solat, usir. Haram membiayai dia, haram bergaul dengan dia, wajib memutuskan hubungan dengan dia, wajib memusuhi dia. Dan yang terakhir, yang ke-7, itu bukan manusia kata beliau, itu setan. Tidak ada kebaikan, tidak ada keberkahan dalam kehidupannya. Na'udzubillah min dzalik. Nah begitu, itu namanya marah karena Allah. Nah marah yang seperti itu, marah yang mengundang datangnya keselamatan daripada siksanya Allah SWT. Jadi marah itu boleh, asalkan marahnya karena Allah, bukan marah karena hawa nafsunya. Nah makanya jangan terbalik. Jangan kalau urusan dunia marahnya luar biasa, kalau urusan agama enjoy aja dia, seakan-akan tidak ada apa-apanya. Anaknya tak solat, cucunya tak solat, pergi kemana-mana sampai tidak solat, buka aurat, dibiarkan. Ya, istri buka aurat dibiarkan, anak perempuan buka aurat kemana-mana, berjalan, pacaran, dibiarkan. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada ghirah, tidak ada rasa kecemburuan dia terhadap ajaran Islam. Jangan, ingatkan dia. Urusan dia mau dengar tak mau dengar, itu urusan hidayah dari Allah. Ya, kita tugasnya sampaikan, ikuti apa yang telah diarahkan oleh Islam, yang diajarkan oleh Nabi dan para ulama kita. Itu yang tiga perkara yang dapat menyebabkan orang selamat daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, takut kepada Allah yang pertama dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan ramai. Kemudian sedang-sedang saja dalam urusan dunia. Yang ketiga, senang karena Allah dan marah karena Allah. Kemudian yang kedua, wa ammal muhlikat, dan adapun 3 perkara kata Nabi yang dapat mencelakakan orang adalah yang pertama, fasyuhun syadid, sangat pelit, yaitu ay bukhlun syadid, wala yuaddi ma alaihi min haqqillahi ta'ala wa haqqil khalaq. Fi riwayah fasyuhun muta' ay bukhlun yuti'uhu al-insan, amma law kana al-bukhlu mawjudan fi an-nafsi ghayr muta' fala yakunu muhlikan li'annahu min as-sifat al-lazimah li nafsi. Jadi sifat yang sangat pelit. Pelit itu bahasa Arabnya bukhlun. Bukhlun itu artinya pelit. Kalau orang yang mempunyai sifat pelit namanya bakhil. Bakhil itu orang yang punya sifat pelit. Nama sifatnya bukhlun, itu pelit. Tapi di sini bukan disebutkan pelit nih. Syuhun. Syuhur itu di atasnya pelit, datuknya pelit. Nah itu parah. Parah tuh. Kalau orang punya sifat syuhun. Syuhun jadi sangat pelit dia. Kadang-kadang orang sangat pelit ini jangan pun punya dia, punya orang pun dia tak mau berbagi. Orang mau sedekah nih, orang mau sedekah, bukan dia, orang lain. Apa dia bilang? Tosa aku sedekah, baru aku simpan duit, aku tabung. Ya, anak-anakku perlu tuh. Jangankan duit dia, duit orang dia pelit. Nah itu namanya sifat syuhun. Nah itu parah tuh. Itu dapat membuat orang celaka kalau ada sifat tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Korun itu kan kaya zaman Nabi Musa. Korun itu kaya karena sifat pelitnya, dia sama-sama hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang dapat membuat orang celaka, wahawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti, ai bi an yatba'a ma ya'muruhu bihi hawahu, selalu mengikuti hawa nafsunya dia. Ya, musuh kita ni kan setan sama hawa nafsu. Bulan puasa setan tak ada, diikat. Yang ada hawa nafsu. Kalau bukan bulan puasa, udah hawa nafsu, setan lagi yang kita lawan. Ya, hawa nafsu tu mengajak kita untuk melanggar perintah Allah, mengajak kita untuk meninggalkan apa yang Allah perintahkan, mengajak kita untuk melakukan apa yang Allah haramkan. Itu hawa nafsu. Kalau diikuti itu hawa nafsu, mencelakakan kita. Kecuali kalau hawa nafsu itu kita ikuti tapi tak melanggar syariat. Apa contohnya? Kita punya nafsu untuk makan, boleh tak kita ikuti? Boleh, selama dengan cara yang halal dan makanannya makanan yang halal. Nafsu
kepada lawan jenis. Boleh tak diikuti? Boleh, tapi dengan sesuai tuntunan syariat. Nikah dulu. Nah, itu namanya hawa nafsu, tapi mengikuti arah yang diarahkan oleh syariat Islam. Jadi bukan semuanya hawa nafsu tidak boleh diikuti, boleh, tapi kalau sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang ketiga yang dapat mencelakakan orang, wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Seseorang kagum dengan dirinya. Dikit-dikit saya ni, saya, dikit-dikit saya. Orang kalau dikit-dikit saya itu iblis. Iblis kan saya. Ketika iblis disuruh sujud kepada Allah, dia bilang apa? Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari Adam. Bapak ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tahu tak iblis tu? Iblis tu saking alimnya, dia belajar ribuan tahun. Tidak ada tempat di surga kecuali sudah digunakan oleh iblis untuk sujud kepada Allah. Iblis tu derajatnya dulu di atas malaikat. Malaikat tu kalau ketemu iblis, setelah ketemu iblis, malaikat ketemu dengan malaikat lain, dia bangga. Apa dia bilang? Tadi saya barusan ketemu iblis. Bangga dia. Kenapa? Saking hebatnya iblis tu. Iblis tu bukan kaleng-kaleng, bukan bodoh, alim, ahli ibadah, mengalahi malaikat. Satu je salahnya. Apa salahnya? Ana. Salahnya cuma satu je. Ana, saya. Merasa hebat. Saya lebih baik dari Adam. Allah turunkan dari surga, Allah laknat, Allah kutuk, akan kekal masuk dalam neraka gara-gara bilang saya lebih hebat, saya lebih baik. Celaka, padahal dia kurang apa ibadahnya, kurang apa derajatnya, kurang apa ilmunya. Luar biasa tu iblis. Jadi orang kalau suka bilang membanggakan dirinya, beda ya. Beda membanggakan diri dengan menceritakan nikmat Allah, itu beda. Kalau membanggakan diri, dia merasa dirinya hebat, itu tidak boleh. Tapi kalau dia menceritakan nikmat Allah, itu boleh. Malahan disuruh oleh Allah dalam surah Wadduha. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa artinya? Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka ceritakan, maka nyatakan, maka tampakkan. Jadi dalam ayat itu Allah menyuruh, kalau dapat nikmat Allah, tampakkan, ceritakan. Apa contohnya? Contoh, alhamdulillah, misalnya ini ada di antara kita anaknya juara di sekolah misalnya, atau anaknya hafal Quran, atau cucunya hafal Quran. Dia ngomong sama temannya, alhamdulillah, cucu saya sudah hafal Quran 30 juz. Niatnya apa? Niatnya untuk menceritakan nikmat Allah. Itu bagus, dapat pahala. Kenapa? Perintah dari Allah. Tapi kalau niatnya untuk bangga-bangga, nah itu yang bahaya. Ya, alhamdulillah misalnya, alhamdulillah suami saya tiap hari 5 waktu tak pernah tinggal, sholat di masjid terus. Apa niatnya? Niatnya untuk menceritakan nikmat Allah, pahala. Bapak-bapak, alhamdulillah istri saya saking solehanya, tak pernah dibuka HP saya. Tuh, senang menceritakan nikmat Allah, saking solehanya istrinya. Ya, tanya sama suami, istri tak buka HP senang apa tak? Senang. Istri itu kalau suka buka HP suami itu merasa macam tak kecil, sedikit-sedikit dikontrol. Dia suami kan punya teman bisnis, teman kerja, semua nak ditanyakan. Ujung-ujung letak rumah tangganya. Ini contoh je ada. Suami bilang, alhamdulillah saya punya istri soleha, dia tak pernah muka masam sama saya. Nah itu kan bukan bangga, itu dia menceritakan Allah kasih dia nikmat berupa istri soleha. Nah itu pahala kalau dia ceritakan. Cuman beda tipis, bedanya tipis. Apa bedanya? Niat ya bedanya. Kalau ketika dia ceritakan sesuatu untuk menceritakan nikmat Allah, pahala yang dia dapat. Tapi kalau ketika dia mencerita untuk bangga, nah itu dapat celaka, dia bisa celaka. Nah, maka sebelum kita cerita, tata dulu hati kita, tata rapikan dulu hati kita ni. Apa tujuan kita menceritakan? Oh, untuk menceritakan nikmat Allah. Bagus pahalanya. Apalagi yang sedekah, yang suka sedekah, itu bisa niat lebih. Dia bisa sedekah nih,
Dia niat, alhamdulillah, tata dulu hatinya, alhamdulillah saya dikasih Allah rezeki, bisa alhamdulillah bangun masjid. Niatnya dia untuk menceritakan nikmat Allah, bagus. Apalagi ditambah untuk motivasi orang, ngajak orang untuk berbuat baik, tambah bagus. Nah, cuma jangan sampai ada niat untuk bangga diri. Nah, itu yang bisa mencelakakan. Jadi merasa bangga dengan diri sendiri itu dapat mencelakakan orang. Jadi yang merasa bangga, saya merasa bangga, itu satu iblis. Nomor dua Fir'aun. Fir'aun bilang apa? Ana rabbukumul a'la. Kan gitu dalam Al-Quran. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Pokoknya yang bangga-bangga diri, yang saya itu kota iblis Fir'aun. Itu ya dua mazhabnya, tak ada mazhab ketiga. Nah itu apa tadi itu? Perkara yang dapat mencelakakan orang. Hawa nafsu yang diikuti. Yang kedua, bangga dengan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi apa tuh? Pelit, ya, pelit yang sangat diikuti, pelit yang sangat parah. Kemudian hawa nafsu yang diikuti, kemudian orang bangga dengan dirinya sendiri. Itu dapat mencelakakan orang. Tiga perkara. Kemudian wa ammad darajat, adapun tiga perkara yang mengangkat derajat seseorang adalah fa ifsya'us salam, menyebarkan salam, ai idharus salam bainan nas bi an tusallima ala man araftahu wa man lam ta'rifhu. Itu coba lihat tuh. Nabi Muhammad menyatakan sebarkan salam. Nah, kata beliau yang mengarang kitab ini, Al-Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar dan Syekh Nawawi Al-Jawi ini, beliau mengatakan di sini mengucapkan salam bagaimana maksudnya? Kata beliau, sebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan tak kamu kenal. Artinya mengucapkan salam itu bukan hanya kepada orang yang kita kenal, yang tak dikenal pun juga ucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, itu orang yang suka seperti itu tuh, suka assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, itu dia melakukan suatu perkara yang dapat meninggikan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa it'amut ta'am, memberi makan makanan, ya, memberi makan kepada orang, apalagi kepada tamu. Makanya tidak ada istilah mubazir, tidak ada istilah mubazir dalam menjamu tamu, tak ada. Misal tamu satu datang ke rumah, kita potongkan satu ekor kambing. Tamu satu ekor kambing kita potongkan, makan dia, mubazir tak? Tidak. Habis itu bagikan sama orang. Ya, apalagi sekarang panti asuhan banyak, ya, pesantren banyak, kirim kan ya ke pesantren, ke panti asuhan, selesai itu makannya, yang ada kurang. Lihat? Jadi tidak ada istilah mubazir kalau jamu tamu. Disebutkan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, ya. Disebutkan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah itu ada seorang orang soleh, beliau kedatangan tamu. Tamunya cuma satu. Dia potongkan kambing, dia jamu, seperanya panjang. Tamu cuma satu, seperanya panjang. Tamu itu bingung, ya. Tamunya bingung. Apa tamunya bilang? Kalau bahasa kita tuh, ente ni ngolok-ngolok ke apa? Kalau bahasa Pontianak ngambul ke apa? Seperanya panjang, tamu cuma satu. Ini terlalu berlebihan, kata tamunya. Apa kata orang soleh itu? Ini tamunya pun orang soleh gak? Tamunya orang soleh. Apa kata yang punya rumah? Saya tahu kamu tidak mungkin mampu menghabiskan semua makanan ini, tapi yang saya maksud adalah kamu ketika duduk depan makanan ini, kan kamu pandang tuh semua makanannya kan? Nah, pandangan kamu itu ada nilai berkahnya. Maka saya ingin pandangan berkah kamu itu memandang seluruh makanan ini. Maka setelah kamu makan, ini makanan saya akan bagikan kepada keluarga saya, kepada tetangga saya, sehingga mereka pun dapat berkah dari kamu. Nah, itu tujuannya. Ya, tujuan menjamu tamu, apalagi tamunya orang soleh. Jadi biar kebagian berkah semuanya. Nah, itu. Kalau tamu tidak ada urusan istilah mubazir itu tidak ada. Kalau untuk menjamu tamu. Ya, apa Nabi Muhammad SAW bersabda? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Al-hadis. Kata Nabi Muhammad, man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah wal yawmal akhir
Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya siapa yang meyakini Allah sebagai Tuhannya, siapa yang meyakini bahwasanya hari kiamat itu pasti datang, siapa yang yakin, siapa yang beriman, falyukrim dhaifahu, maka hendaknya dia memuliakan tamunya, kata Nabi. Jadi di antara tanda orang itu beriman kepada Allah, tanda orang itu mempercaya hari akhir adalah dia memuliakan tamunya. Dijamu, ya. Memberi makan orang lain, apalagi tamu gitu. Orang makan, orang lapar itu kasih makan. Tahu enggak? Memberi makan orang yang lagi lapar itu lebih mulia daripada memakmurkan 1000 masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Nah, seperti ini. Masjid digunakan sholat Jumat. 1000 masjid jami' kita makmurkan, dibandingkan ngasih orang makan yang sedang lapar sekali, itu lebih mulia pahalanya di sisi Allah ngasih orang makan yang lagi lapar satu tuh, ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT. Kemarin bulan November ini Ustaz Irfan ngasih berita bahwasanya infak kita tuh tiap malam Sabtu tuh dapat 10 paket dikasihkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan itu kita termasuk yang dalam hadis Nabi Muhammad SAW ini. Derajat kita diangkat oleh Allah SWT, kita diridhoi Allah dan Nabi Muhammad SAW senang kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu ngasih orang makan, orang lagi lapar kasih makan, itu naikkan derajat cepat, melebihi memakmurkan 1000 masjid. Makmurkan satu masjid saja tingginya luar biasa derajat orang, apalagi sampai 1000 masjid, apalagi melebihi 1000 masjid. Apa itu? Ngasih makan orang yang lagi lapar. Kemudian apalagi yang nomor 3 yang menaikkan derajat seseorang adalah wassalat bil-lail wan nasu niyam, salat malam ketika orang lagi tidur, ai at-tahajjud fi jawfil lail, salat tahajud di tengah malam. Nah, itu 3 perkara kata Nabi yang dapat mengangkat derajat seseorang: sebarkan salam, kasih orang makan, bangun malam salat tahajud. Nah, besok nih subuh jam 4:05 insyaallah. Ya, jam 4:05. Setengah 4 bangunlah. Setengah 4 hidupkan alarm, tahajud, wudu, solat, habis solat angkat tangan, doa. Masih ada waktu ngaji Quran. Alangkah berkahnya hari-hari kita kalau sebelum masuk subuh kita dah baca Quran dah. Kita awali hari kita dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Kita awali hari kita dengan kita berbincang-bincang dengan Allah. Kalau kita mau berbincang dengan Allah itu bagaimana caranya? Ya baca Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran, dia sedang berbincang-bincang dengan Allah. Alangkah mulianya kita, alangkah berkahnya hari kita kalau kita mulai dengan berbincang-bincang kepada Allah sebelum subuh, yaitu baca Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wa amal kafarat, adapun yang melebur dosa, dapat menghapus dosa, menghilangkan kesalahan kita adalah 3 kata Nabi: isbaghul wudu fis sabarat, menyempurnakan wudu ketika dalam keadaan dingin, hujan, musim dingin, wudunya tetap sempurna dengan sunnah-sunnahnya, yaitu dileburkan dosanya, dihapus kesalahannya. Kemudian yang kedua, wa naqdul aqdam ilal jamaat, melangkahkan kaki kepada solat jamaah, ya. Mudah-mudahan kita istiqomah solat jamaah di masjid, ya. Melangkahkan kaki, setiap satu langkah satu dosa diampunkan, langkah kedua 2 dosa. Berapa banyak langkah kaki kita ke masjid, seukuran itu juga dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau 5 waktunya di masjid, berapa langkah tuh dosanya diampunkan sesuai dengan hitungan langkah. Kalau pakai motor gimana? Nah, sesuai dengan putaran ban dia lah. Nah, kemudian yang ketiga yang dapat melebur dosa adalah wantidharus shalah ba'da shalah, nunggu solat setelah solat. Nah, seperti habis solat maghrib duduk nunggu isya. Nah, selama dia nunggu tuh berapa menit, berapa jam, selama itu juga dosa dia diampunkan. 1 jam dia nunggu, 1 jam juga dosanya diampunkan oleh Allah. Itu kalau dia cuma duduk, apalagi diisi dengan kajian, apalagi diisi dengan zikir dan lain sebagainya. Dia tidak zikir aja, dia tidak zikir. Habis sholat maghrib dia duduk aja, cuma duduk, tidak zikir, tidak apa-apa. Itu selama itu dosanya diampunkan. Apalagi diisi dengan zikir, yasin, salawat, pengajian, majelis taklim, tambah lebih banyak lagi yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan sebab itu dia akan membawa bekal yang banyak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad? Yatba'ul mayyit salas. Yatba'ul mayyit salasah. Yang ikut mayat tu ada 3 kata Nabi. Ahluh
wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal. Fayarji'u usnani, maka yang dua pulang. Wa yabqa wahid, yang satu tinggal. Yarji'u ahlu, keluarganya pulang, habis ngantar ke kuburan, tak mungkin keluarganya masuk kubur. Balik keluarganya, kan gitu. Secinta-cintanya suami istri, mana diikut masuk dalam kubur, ditanam, tak ada. Dikuburkan, balik. Kata Nabi, yarji'u ahlu, keluarga pulang. Wa maluhu, hartanya pulang. Mobil yang antar dia pulang, motor yang antar dia pulang. Wa yabqa amaluh, yang tinggal cuma satu, amal yang tinggal. Nih insyaallah, nih kita duduk-duduk di masjid, kita kajian, solat berjamaah, insyaallah ini akan menjadi ikut kita masuk dalam kubur sehingga kita menjadi orang yang selamat, kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu.